Halo, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan membahas semut ya. Biasanya orang kalau nanam terong, tomat, cabai, kacang panjang itu banyak semutnya yang datang. Kenapa gitu ya? Nah, alasannya semut itu datang karena ada hama di tanaman kita. Hamanya apa saja? Bisa saja thrips ya, kutu daun ya, atau bisa saja aphids, atau bisa juga kepik putih ya, yang ada di bawah daun biasanya atau di ujung daun muda. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa contohnya kenapa hama datang. Jadi saya ada tanaman terong, ada cabai, tomat belum besar, belum. Jadi saya nggak bisa kasih contoh tentang tomat. Tapi biasanya ini yang diserang oleh semut. Semut itu datang bukan untuk menyerang tanaman kita, tetapi sebenarnya dia tertarik karena ada hama tersebut di tanaman kita. Jadi dia datang untuk mencari enzim ya, yang dikeluarkan oleh hama tersebut. Jadi mungkin rasanya manis, itu kenapa semut datang. Dan itulah yang biasanya mengakibatkan apa? Daunnya keriting ya, kuning dan lain sebagainya karena hama tersebut. Dia menghisap sari-sari yang ada di daun ya. Dan itu biasanya membuat tanaman kita cepat rusak atau tidak bertumbuh dengan baik. Dan juga biasanya yang suka dia ada di daun muda. Bayangkan kalau daun muda dirusak, berarti tidak akan ada pertumbuhan daun lagi. Nah, kita akan lihat contoh-contoh hamanya. Nah, ini contohnya tanaman terong ya. Jadi ini ada hama yang putih-putih ini ya, yang datang jadi mengundang semut-semut ini. Ini ada semut-semut yang datang menyerang ya. Nah, biasanya dia akan berkumpul di sini. Kalau kita lihat di balik daun ini juga ya, ini ada hamanya juga ya. Ya ini semutnya jalan-jalan ya, dia tadi mampir. Nih kalau dibiarkan ini jadi keriting daunnya. Nah ini ya, pengendalian pertamanya itu kita bisa langsung inspeksi dan kita lakukan secara manual seperti ini. Jadi nggak perlu nunggu lama, hamanya langsung hilang ini ya. Nah, ini untuk contoh tanaman cabai ya. Ini daunnya keribu atau keriting. Ini karena bisa beberapa kemungkinan ya, bisa dia karena kekurangan unsur hara di dalamnya, bisa juga karena serangan hama ya. Jadi mengakibatkan daunnya seperti ini. Nah, kita mau lihat ini. Ini ada hama yang terbang-terbang ini ya, ini hama kutu daun ya, atau aphids ada di dalam sini ya, kalau kelihatan. Nah, ini biasanya yang membuat daun itu keriting karena dia menghisap sari-sari yang ada di daun. Nah, ini tadi pengendalian pertama itu kita bisa secara manual ya, tapi hal ini berlaku hanya untuk di kebun pekarangan rumah ya, yang tidak menanam banyak, artinya terbatas. Karena bisa dibayangkan kalau di lahan yang luas punya 1000 atau mungkin lebih pohon, nggak mungkin melakukan teknik ini ya, teknik manual seperti ini. Ya, saya akan menunjukkan cabai yang sehat tanpa serangan hama tungau, thrips atau aphids ya. Jadi dia bebas dari serangan hama semut. Iya, ini dia cabai merah besar ya, sudah hampir berbuah. Ini buah pertamanya ya. Ini sehat karena apa? Karena daun-daunnya bebas dari serangan hama, atau di balik daun itu tidak ada hama thrips, aphids atau tungau yang bersarang. Nah, biasanya kan bersarang banyak di sela-sela daun ini. Ini yang sehat ini, tanpa serangan hama. Jadi
bakal buahnya juga bagus ya. Kalau kita lihat ya, tidak ada semut sama sekali ya. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan semut-semut yang ada di pohon ini ya. Jadi kita hilangkan dan dia nggak akan datang lagi ya. Apa obatnya? Ceneneneng. Ya, ini dia. Kapur ajaib. Bukan bim salah bim ya. Emangnya I whole new world, my new eyes stick all of me, no one to tell us no. Ya. Bukan filmnya Aladdin ya. Aladdin kan bisa meminta ya secara ajaib kepada jinnya Aladdinnya ya. Nah ini kapur ajaib. Ini tulisannya aja sudah anti kecoa dan semut ya. Ini bisa dibeli di toko di mana saja sepertinya ada. Nah bagaimana cara aplikasinya? Ada dia yang dihancurkan ya. Ada dia yang dihancurkan terus direndam. Jadi contoh ya, ini dihancurkan kapur barusnya ini, kapur ajaibnya ini dihancurkan terus direndam dengan air ya. Setelah itu direndam terus disaring, dicampur dengan contoh ini satu batang kapur ini dicampur dengan air 1 liter, baru disemprotkan ke seluruh pohon tanaman atau mulai ya dari daun atasnya ya, disemprot ke daun-daun ini ya sampai ke bawahnya. Jadi itu cara membasmi semutnya. Tetapi cara hari ini adalah pengendalian paling awal ya, yang mungkin tidak terfikirkan ya. Semut-semut ini kan turun ke bawah ini, ke bawah pohon ini ya. Jadi kita akan hancurkan ya kapur ini dan kita taburkan tepat di bawah pohonnya, di mana jalur transportasinya mereka. Jadi kita akan pasang ranjau kapur supaya mereka terjebak. Ya, ini mereka kan ada banyak di sini. Persiapan turun mungkin ya, atau karena sudah mulai sore jadi mau pulang. Yang pasti rumahnya kan ada di tanah ya. Ini kita hancurkan saja seperti ini, langsung taruh di ya. Ya sekali lagi ini hanya untuk skala rumah tangga ya. Karena kalau melakukan hal seperti ini untuk skala konvensional, pusing petaninya nanti. Ya, kita taruh ini. Jadi waktu mereka melewati ini, mereka akan terinfeksi oleh virus atau kandungan yang ada di pohon yang ada di pohon dalam kapur ini ya. Ini tidak berbahaya untuk tanaman ya. Kita lihat apakah dia berani turun. Ya. Jadi ini pengendalian awal. Jadi nanti setelah kita taruh seperti ini, taburkan seperti ini, haluskan. Penyiramannya jangan di pohonnya, jadi lewat pinggir saja supaya awet dia. Awet. Ya, demikianlah tips dari saya. Jadi perlu diingat, semut itu datang karena ada hama di pohon kita.
atau di tanaman kita. Jadi kalau yang lebih baik itu adalah kita basmi hamanya. Jadi untuk mengendalikan hamanya, di channel ini sudah saya buat beberapa, yang dari bawang putih, yang dari tembakau, dan ada juga daun sirih ya, yang kita tumbuk, haluskan, cairkan, dan kita rendam 24 jam dan semprotkan untuk mengendalikan hama-hama seperti thrips, aphids, dan juga tungau dan kepik putih ya. Jadi dia datang karena itu. Tetapi kalau memang kita ingin langsung membasmi semutnya atau supaya dia nggak datang ke tanaman kita, cara itu tadi sangat ampuh ya. Saya share karena saya sudah coba. Jadi tidak akan berdampak langsung kepada tanaman, atau artinya tidak ada bahayanya untuk tanaman kita ya. Kapur tadi itu, jadi itu bahayanya hanya untuk semut. Dan ada beberapa cara ya, itu tadi yang saya sampaikan, itu bisa dihaluskan, direndam dengan air. Komposisinya itu misalnya satu batang itu kita bisa campur dengan air 2 liter. Dan ada juga orang yang menyarankan pakai sabun ya, sabun colek atau sabun sunlight yang dicampur 3 tetes dengan 2 liter air dan juga jeruk nipis, bisa juga. Tetapi saya kurang merekomendasikan karena ada banyak yang supaya cepat mati ininya, akhirnya kebanyakan naruh sabunnya, akhirnya yang mati apanya? Tanamannya. Kok Pak, tanaman saya jadi layu daunnya atau mati gitu ya. Nah, itu ya, tapi boleh dicoba juga asalkan pemakaiannya bisa diatur dosisnya supaya nggak sampai tanamannya mati. Tapi untuk pengendalian awal ya, karena di sana ada kemangi juga biasanya disukai sama semut. Dia itu saya pernah tabur juga, semutnya habis semua atau nggak pernah datang lagi. Ya, itu tips dari saya. Selamat mencoba ya. Jadi kapur ajaib ya, bukan teko ajaib. Beli di warung dan hancurkan, taruh di bawah pohon untuk menghindari serangan hama semut. Kalau sudah berhasil atau tidak berhasil, silahkan komen di bawah ya, supaya saya tahu apa kendalanya, kok bisa nggak berhasil, apa semutnya berbeda jenisnya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan menolong. Dan selamat mencoba. Salam rumah kebun organik, dan saya Julianto Samosir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam hijau, salam sehat, salam organik.